Melihat bintang di tengah malam, ditemani angin di kala sunyi. Izinkan saya ucapkan salam sebelum memulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Yang kami hormati, Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Ibu Dr. Mahriuni M. Hum, Kepala Bagian Tata Usaha LLDikti Wilayah 1, Bapak Azhar SH MH beserta staf LLDikti Wilayah 1, yang kami hormati Badan Pembina Harian UMSU, Bapak Dr. Bahril Datuk SEMM, Wakil Rektor 1 UMSU, Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SH MHum, Wakil Rektor 3 UMSU, Bapak Dr. Rudianto SOS MSI, Direktur Pasca Sarjana dan Pimpinan Fakultas di lingkungan UMSU, serta Kepala Biro Pusat dan Lembaga Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak dan Ibu para hadirin, mengawali acara kita pada siang hari ini, kita akan bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz Tambunan SH MH. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia,
Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya memandunya secara Islam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighuna biha a'sal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa menghadiri acara serah terima salinan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang kenaikan jabatan fungsional dosen pegawai negeri sipil dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dari lektor kepala ke guru besar atau profesor atas nama Profesor Dr. Muhammad Arifin. Kiranya ya Allah, profesor baru kami ini, Engkau anugerahkan kesehatan, kecerdasan, dan kearifan dalam membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa melalui pendekatan akhlakul karimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu ya Rabb. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukan hati kami, padukanlah langkah kami, anugerahkanlah pengetahuan kepada kami, dan segarkanlah pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah, dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, karuniakanlah kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkanlah jasad ini pulang kelak kepadamu, jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Allah ya Rahman, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Rabbana ighfir lana junubana wali walidina ya Allah. Wali walidina ya Allah, wali walidina. Wali masahina, wali muallimina, wali man lahu haqqun alaina, wali man ahabba wa ahsana ilaina, wali kafatil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Aziz Tambunan SH.MH yang telah memimpin doa pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini dalam kegiatan penyerahan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen atas nama Bapak Profesor Dr. Muhammad Haripin SH.MPung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati dan tentu kami banggakan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hadir bersama kita dari Badan Pembina. Ya. Kalau ada kurang-kurangnya bisa maksudnya udah tahu jelas itu ke situ. Kemudian tentu sahabat-sahabat saya pimpinan UMSU, Pak Rektor tadi katanya ada kegiatan tapi berharap bisa juga hadir di acara ini. Ada WR 1, WR 2 nggak nampak nih. WR 3, Kindekan, fungsionaris yang lain yang juga berhadir. Teman-teman saya, Bu Sekretaris Lembaga, ada Pak Kabak, kemudian ada bagian pengelolaan sumber daya, dan tentu panitia yang menyiapkan acara ini. Bapak Ibu, saya ingin ajak kita untuk tentu selalu menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus lagi pada hari ini, acara hari ini, sore ini, hari Jumat, hari bagus, kita gelar acara penyerahan SK penganugerahan guru besar pada salah seorang dosen di kampus yang luar biasa, yang hebat, yang hadir sudah bersama kita, Pak Arifin Nurul. Gelombang berbuih di Laut Sibolga, ria air di gelombang yang tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada kita semua karena bersedia hadir dalam gelaran acara ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mungkin kalau dilihat dari seremoninya, sepertinya kelasnya bukan kelas guru besar acara ini. Mohon izin dan mohon maaf, Eledikti tidak bisa membuat gelaran acara yang kelasnya seperti yang nanti dibuat di UMSU. Tapi bukan bermaksud curi start, bukan. Ada sesuatu yang perlu barangkali saya sampaikan. Kalau saya katakan hikmah, bukan hikmah. Tapi ini saya mau budayakan, kita ingin budayakan. Institusi ini bagaimanapun adalah mitra dari teman-teman PTS. Hari ini Pak, sejak setahun periode kami, saya sudah 8 orang guru besar yang kita serahkan SK-nya Pak. Kalau untuk ukuran sok-sokan, kata kampung saya ya kan, bangga-banggaan, saya termasuk yang bangga Pak. Karena di sini setahun sudah ada 8 yang kita serahkan SK guru besarnya. Kalau nanti, atau bukan nanti, teman-teman LDT yang lain, itu geleng-geleng kepala juga. Ya,
geleng-geleng kepala, ini kaitannya kinerja. Dalam diskusi dengan kementerian, diskusi dengan dirjen, kita tidak punya beban untuk seperti yang dilakukan oleh PTS. Jadwal kuliah, enggak. Seleksi proposal, enggak. Tapi IKU-nya PTS itu IKU-nya kami, IKU-nya saya. IKU itu ada 5, Pak. Ini enggak bosan saya. Saya ulang-ulang aja nih. Ibarat ngapal Al-Fatihah ini kan, biar hafal semua kan. Pertama, apa yang disebut dengan kualitas layanan. Yang kedua, arsitektur institusi. Arsitektur itu pastilah urusannya akreditasi, prodi baru. Pak ya? Paling pertama itu kan tata kelola. Dalam yang pertama ini masuk, ini urusannya yang seperti ini. Mendorong dosen, S3, kepangkatan. Tadi pagi kebetulan tetangga kita juga kita lakukan acara. Wisu 2 orang. Omsu kan sudah curi start duluan kan, 2 orang kan. Tambah lagi 1, masih menang Omsu. Tepuk tangan untuk Omsu. Masih menang Omsu. Ya, walaupun hari ini 1, tapi udah curi start 2, 3. Ya, jadi sulit melakukan Omsu ini memang. Kita sampaikan. Itu yang kedua. Yang pertama IKU itu mendorong kualitas dosen. Ini salah satunya. Yang kedua tadi masalah arsitektur lembaga. Di dalamnya itu apa? Akreditasi, apalagi prodi baru, apalagi penggabungan, apalagi penutupan. Termasuk juga Pak, apa boleh buat? Bapak ikuti berita kan? Terpaksa ditutup, terpaksa dicabut. Tapi UMSU nggak bakal itu kan? Ada. Itu tugas kita Pak. Baru yang ketiga MBKM, Kampus Merdeka. Yang keempat dosa, 3 dosa, anti perundungan, anti kekerasan, anti korupsi. Coba Pak, kemarin khusus Pak Menteri mengundang kita, rektor-rektor dan diwakilkan untuk PTS beberapa dengan LDikti. Akan keluar permen tentang anti kekerasan. Ternyata, mudah-mudahanlah di tempat kita nggak ada. Kasus kekerasan terutama yang berkaitan dengan wanita, itu di kampus tinggi. Keluar permennya, nanti ada aturannya, bagaimana pelaksanaannya, akan dimonitor di masing-masing PTS. Yang terakhir link and match. Kita nggak ada pekerjaan yang berhubungan langsung dengan itu, tapi kita memastikan teman-teman PTS harus mewujudkan itu. Hari ini, sore ini saya bisa lapor, Pak Menteri, saya sudah kerjakan yang nomor 1. Buktinya apa? Sudah 8 guru besar, saya bilang nanti. Ente bohong-bohongan, itu ada humas tuh, ngerekam tuh. Kerjasama sama humas UMSU. Nanti kita expose. Hari Jumat tanggal 29, kalau bahasa apanya itu, ini apa, Miladiah atau apa ini sekarang kan? Profesor Arifin Gultom. Barbutnya ada hanya. Jadi Bapak Ibu, ini exposure untuk menunjukkan performa kinerja kita, kinerja kawan-kawan, kinerja kampus dan juga LDikti. Yang kedua, ini bagian dari strategi saya untuk menguber-uber orang-orang yang udah doktor tapi lamar profesornya. Tapi jangan tengok orangnya. Ada di sini nih. Langsung kan? Tunduk kawannya kan. Tapi Bapak jangan begitu Pak. Diam ini makan dalam. Iya, sedikit lagi diserahkan SK-nya. Iya, amin lah Pak. Tapi yang punya badan nggak ngaminkan ya. Atau belum yakin gitu ya. Insya Allah lah ya. Saya yakin kok. Masa Bapak nggak yakin? Yakin kan? Kan ada tim percepatan kan? Iya, itu buktinya. UMSU ini serius. Jadi Bapak Ibu itu. Tadi pagi banyak juga yang kemanasan. Saya serahkan 2. Yang hadir itu tersipu-sipu malu gini.
Baru belakangan datang pelan-pelan. Bukan apa-apa, Pak. Discontinue, Pak. Istilah Pak Arifin, nanti kasih tahu ke tetangga, hati-hati supaya jangan discontinue. Maksudnya apa? Dikirim sekarang, jangan 5 tahun lagi baru tengok-tengok. Itu discontinue. Terus Pak, dikawal terus. Begitu dikirim, ada yang kurang, kita kabari, masukkan terus. Tadi pagi itu Pak, siapa? Pak Dokter Zain, Umar Zain. Udah pinggir parit juga Pak. Hampir jatuh. Panjang lagi umurnya kan. Dia harus pensiun tanggal 18 berapa? 1 November. Tapi 1 Oktober keluar. Mudah-mudahan nanti Pak Wertika nggak sempat ke pinggir parit, Pak. Pak pembina kan sudah serius dia nengok saya ya kan. Itu artinya pasti kami kawal Pak katanya. Ya Pak ya. Itulah gunanya hari ini Pak. Jadi jangan lihat situasi acaranya sederhana tapi pesannya jelas. Kita juga punya tugas, punya tanggung jawab yang harus dilaporkan. Saya punya itu. Oleh karenanya kita harus saling untuk mendorong pencapaian kinerja kita. Nah, baru khusus kepada yang guru besar sekarang. Saya ingin katakan begini. Pak Guru Besar, Bapak mau jadi gading atau mau jadi air? Bandingannya kok beda itu. Itu kata Nugroho Noto Susanto, bukan kata saya. Ilmu ini dianalogikan dengan 2 barang itu, Pak. Boleh jadi gading? Boleh. Mahal, oh iya. Ini privasinya luar biasa. Tempatnya khusus, gajinya khusus, makanannya khusus. Jangan-jangan nanti di UMSU ada ruang khusus profesor kan? Udah ada kan? Ya, Bapak sendiri nggak akan bisa masuk situ kan? Nggak bisa. Itulah mahalnya Pak, gading. Dapatkannya susah Pak. Entah berapa kali diskusi ke kita. Susah Pak. Kompensasinya memang lumayan. Tunjangannya beda. Kalau orang cuma 1 kali dibayar, ini nanti 3 kali nanti. Ya kalau yang dia NIDN itu kan ada gaji pokok, ada tunjangan fungsional, ada tunjangan kehormatan. Itu gading Pak. Eksklusif ini memang. Tapi Pak Nugroho bilang jangan begitu. Dia harus posisinya di air ini. Menjadi menara air bagi UMSU, bagi yang muda, bagi yang masih junior, bagi yang S2, bagi yang mau mendekati profesor. Bapak jangan makin hilang dari peredaran kan? Kita nggak berharap begitu. Apa pesannya adalah Bapak hadir untuk menjadi inspirasi peningkatan ke mutu UMSU. Mau di mana Bapak, tapi mengalir ide Bapak, mengalir, kemudian karya-karya Bapak mengalir. Sama dengan di sini. Ini Tanjung Sari jauh, tapi PDAM Tirtanadi di sana ngalir NS sampai sini, Pak. Tapi kalau Bapak Menara Gading, kami tengok-tengok aja Bapak dari jauh. Oh, itu rupanya Pak Arifin. Oh, mantap kata orang Aceh kan. Tambah paten dia. Tapi kata orang sebelah patentingan dia. Kita tidak berharap Menara Gading menjadi gading. Mahal, eksklusif, tidak terjamah. Indah, paten Pak. Tapi berdampak. Itulah Menara Air. Saya ingin sampaikan itu. Tadi pagi juga saya ingatkan begitu. So, bebannya menjadi lebih berat. Tapi tidak mengada-ada. Karena itu sudah menjadi bagian dari aktivitas. Jangan kendor untuk research, jangan kendor untuk namanya jurnal, jangan kendor untuk namanya menggagaskan pengabdian, jangan kendor untuk menulis buku, jangan kendor untuk memperbaiki tutorial, jangan kendor macam-macam. Bahkan harusnya bisa lebih, cakupannya lebih besar karena banyak yang harus ditolong. Ya. Makanya ada pantun untuk Pak Arifin ini. Anak kuda jalan berempat sambil berjalan melompat-lompat. Ya, tentu Pak Arifin kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan UMSU tambah hebat. Saya kira itu yang mau saya sampaikan ke
sahabat kita ini, tentu kita sama-sama semuanya berbahagia, senang. Tapi lebih senang lagi kalau Bapak karyanya bisa lebih dari yang sekarang. Bapak Ibu, itu saja. Pak Pembina, saya sampaikan terima kasih, tentu, tapi tetap berharap. Teman-teman kita yang ada banyak dokter sudah itu, jangan berhenti di situ. Karena apa? Ada satu kampus, nilai realnya, Pak Arus, nilai real akreditasinya sudah harusnya dia baik sekali. Tapi syarat perlu ada syarat wajib. Tak ada lektor kepalanya. Ini satu hal lain yang mau saya sebutkan, korelasi antara capaian jabatan fungsional dengan level institusi, prodi. Tinggi kayak manapun capaiannya dari kinerja, tapi ada syarat perlu, ada syarat tak terpenuhi, langsung turun. Nggak bisa. Agak lemas, bosnya itu bilang, seharusnya kami dapat baik sekali Pak, tapi karena nggak ada yang lektor kepala. Saya sampaikan ini maksud saya, dosen-dosen yang lain jangan merasa aman aja. Pertanyaannya nanti Pak, apakah distribusi guru besar, pertama jumlahnya udah berapa? Di UMSU. Yang kedua distribusinya bagaimana? Jangan gemuk di satu, satu kerencing. Tak ada. Minimal ada satu mewakili semua fakultas. Misalnya, satu. Yang dokter begitu juga. Supaya tadi, bicara akreditasi, ketentuan tadi itu sudah terjawab. Jadi semuanya saling mengait. Cerita kita hari ini ternyata bukan cerita yang ecek-ecek. Bukan sekedar sederhananya saja, agak ada makna, syarat makna, Pak. Apa yang saya sampaikan tentu untuk mendorong lagi, kembali lagi, capaian peringkat kampus kita yang memang bisa membanggakan. Kampus yang bermutu. Jadi sumbangsih capaian hari ini itu bukan kecil. Itu sangat besar, Pak, untuk posisi kampus kita yang semua mimpi menjadi unggul. Saya tidak ragu UMSU akan bisa mewujudkan itu. Secara lambat tapi pasti karena terprogram dengan baik, saya percaya itu. Itu saja saya kira Bapak Ibu yang saya sampaikan, tapi saya ingin sedikit karena yang saya dengar kita tahu bahwa yang selalu mendampingi kami, membantu kami di tiap acara, tim-tim hebat ini. Tim Humas UMSU mana nih? Oh. Ini pasukannya Pak Priyadi nih kan? Iya. Padahal dia nggak pernah ribut. Ya kan? Kan juara 1 di lingkungan kita. Kan ikut nanti di kompetisi dikti ya, anugerah apa? Anugerah Humas. Sudah Pak ya? Ya. Saya pasti berdoa untuk kemenangan kita. Karena kalau Bapak juara, dikti kedapatan cipratan juga. Saya apresiasi, kita dukung Pak. Kalau sekedar rekomendasi Pak minta, cepat saya tekan Pak. Cuma itu bisa. Kalau Bapak bilang nanti tolong Pak kamera baru, gampang nanti. Muter di belakang, Pak Rektor minta, saya kasih sama kawan saya. Jadi selamat Pak. Saya mencapai hasil yang baik nanti di kompetisi di level lebih tinggi ya, di kementerian atau di Ristek, di Dikti. Tapi yang menggembirakan, Bapak tidak pernah jenuh membantu kami. Itu. Jadi saya bangga yang pertama, jauh lebih bangga yang kedua ini, karena Bapak nggak pernah jenuh membantu Dikti. Baik Bapak Ibu, saya kira itu dari kami, dari saya. Sekali lagi, terima kasih, dan khusus kepada Pak Kultom, selamat. Mudah-mudahan ilmu itu menjadi hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan Bapak menjadi bagian dari apa yang disampaikan hadis itu. Dengan ilmu Bapak akan bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih.
Cahaya rembulan berwarna putih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Bahril Datuk SEMM, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wa bihi nasta'in ala umri waddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Yang sama kita hormati Bapak Kepala L2 Dikti, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar Damanik, Ibu Sekretaris L2 Dikti, Bapak Kepala Tata Usaha, dan mohon maaf mungkin ada yang tidak sempat saya sebutkan. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita pada sore hari ini dalam acara penyerahan salin SK, keputusan Menteri, pemberian gelar pangkat profesor kepada Bapak Muhammad Arifin Gultom. Teriring salam dan salawat kepada junjungan kita besar Muhammad Rasulullah SAW. Selanjutnya, pertama kami dari mewakili UMSU menyampaikan terima kasih yang besarnya kepada Bapak Kepala L2 Dikti atas acara ini, dan yang lebih penting lagi saya kira Pak Kepala L2 Dikti ini selalu mendorong kita untuk terbang tinggi ini, ya. Tapi punya risiko, terbang tinggi nggak boleh turun lagi, Pak, ya. Kalau turun risikonya nanti ketasinya turun, gitu. Dan itu yang saya tangkap dari setiap beliau ada pertemuan dengan kita, ya, selalu mendorong dan mendorong. Ya. Nah, hari ini Pak Kepala dari UMSU hadir beberapa orang yang di depannya asoknya belum dihapus. Ada, mungkin yang sudah dulu ya Pak Profesor Triyono. Ini beliau baru dilantik jadi Direktur Pasca, Pak, Sarjana Pak Triyono. Nah, yang Pak OR 3, Pak Asok Profesor Dianto, yang sebentar lagi diharapkan dihapus juga asoknya, Pak. Dan yang lain-lain, ada Dr. Zainuddin, ada Radi Mansar, Dr. Faisal yang juga ini baru dilantik jadi Dekan Fakultas Hukum. Siapa lagi ya, Bu? Oh iya, ya. Jadi nggak tahu siapa yang mau duluan ya Pak ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tahunnya nanti 2025 ada 25 profesor di UMSU barangkali insya Allah. Ya. Karena calonnya sangat banyak Pak. Ya. Jadi tentu saja sampaikan tadi kalau kita didorong terus oleh Bapak Kepala L2 Dikti untuk senantiasa makin maju ya, kalau misalnya tadi saya sampaikan terbang tinggi ya. Dan tentu ini membutuhkan energi untuk bertahan. Gitu. Ya, kalau tidak nanti stall, akhirnya jatuh. Dan itu tidak mungkin sekali kita alami kalau kita tidak terus mendorong maju. Ya. Karena mungkin kalau kita pesawat terbang, pesawat jet, kalau dia tidak maju, dia jatuh. Ya. Jadi mesin jet itu mendorong selalu untuk maju. Kalau dia berhenti maju, dia jatuh. Nah itu mungkin yang saya tangkap dari harapan Ruti tadi, yang pertama. Yang kedua, tadi dari Pak Nugroho Susanto, Pak ya, mungkin tidak banyak juga kita yang hafal dengan Pak Nugroho ini. Beliau mantan Menteri Pendidikan kita, juga dulu Rektor Universitas Indonesia.
ijazah saya E1, beliau yang tanda tangan. Beliau juga Kepala Pusat Sejarah ABRI, TNI. Beliau memang dari TNI. Dan pesan beliau tadi adalah jangan jadi menara gading, tapi jadilah air ya yang mengalir kemana-mana, jadi bermanfaat. Karena selama ini kan juga ada tudingan perguruan tinggi ini jadi menara gading, ya, tidak bersentuhan, tidak menyentuh ke orang banyak. Mudah-mudahan untuk kepada Pak Muhammad Arifin, kita ucapkan selamat hari ini sudah mencapai pangkat tertinggi dalam dunia akademis, menjadi profesor, dan secara rambut juga sudah sah, Pak. Beliau menjadi profesor, sudah putih semua. Ya. Mudah-mudahan seperti disampaikan tadi, karya-karya Bapak akan terus mengalir, tentu saja dengan karya-karya, mungkin karya ilmiah, dan seterusnya, dan tentu saja terus mengabdi di UMSU. Ya. Mungkin saja sambutan singkat kami, Pak Ketua. Sekali lagi terima kasih atas semangat Pak Ketua untuk bikin acara ini. Sekalipun mungkin acara di UMSU nanti akan digelar lebih meriah, tentu yang di L2 Dikti ini menjadi acara yang lebih berarti, karena disinilah sebetulnya apa namanya, kalau istilahnya ini menabalkan nama ya Pak ya. Jadi Pak Arifin harus potong kambing 2 ekor ya. Oh gitu. Tapi apa, profesor mungkin bukan kambing ya Pak ya, 2 ekor lembu barangkali ya. Karena tiap menabalkan nama kan harus didarahi gitu ya Pak ya. Sekali lagi mudah-mudahan membawa berkah kepada Pak Arifin, membawa berkah kepada UMSU, tentu saja membawa berkah kepada pendidikan di Indonesia. Ya. Dan seperti juga pesan Pak Dakti, mungkin kepada yang lain supaya berimbang, ini kayaknya Fakultas Hukum yang lebih duluan ini Pak. Sudah 2 Pak ya? Sudah 2 dengan Pak Triyono, jadi yang lain ini harus harus tersinggung juga saya kira, fakultas yang lain, supaya segera menyusul. Seperti Pak Ketua tadi, kalau ada setiap fakultas ada 2, berarti sudah ada 18 ya. Guru besar kita. Jadi mungkin 2025 bisa kita wujudkan 25 orang guru besar itu. Ya. Barangkali itu Pak Tua, lebih kurang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Bahril Datuk SEMM selaku Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya pembacaan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen atas nama Profesor Dr. Muhammad Arifin SH.M.Hum yang akan dibacakan oleh Bapak Ronald Damanik SS. Kepada beliau dipersilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk membacakan surat keputusan pengangkatan guru besar atas nama Bapak Dr. Muhammad Arifin SH.M.Hum. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 49105-KP0501-2021 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan ke-1 Pegawai Negeri Sipil nama Dr. Muhammad Arifin SH.M.Hum, nomor induk pegawai 195701131987031002,
Tempat tanggal lahir, Medan 13 Januari 1957. Pendidikan S3 tahun 2014. Pangkat, Pembina Utama, golongan ruang 4C, terhitung mulai tanggal 1 April 2009. Jabatan Lektor Kepala, angka kredit 706,75, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006. Unit kerja, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021, dinaikkan jabatannya menjadi Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu hukum dengan pangkat sebesar 1.050,70. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2021. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Bapak Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ronald Dapanik S. Selanjutnya penyerahan surat keputusan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 didampingi oleh Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Rudianto SS MSI, didampingi oleh Ketua Badan Pembina Harian UMSU, Bapak Dr. Bahril Daktuk SEMM. Kami undang untuk dapat berada di depan. Dan juga kami undang Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SH MHum untuk berada di depan. Rapat jam 5. Kami mohon kesediaan Bapak Direktur untuk Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk dapat berada di depan bersama dengan Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tes. Cek.
Terima kasih kami ucapkan. Kami mohon Bapak dan Ibu untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Cik no. Cik no. Izin Bapak Ibu, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya, sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SH MHum. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membuka masker dalam memberikan beberapa hal yang akan disampaikan nanti. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar, Sekretaris LL Dikti Ibu Dr. Mahyuni, Bapak Bahril Dato, Dr. Bahril Dato selaku Badan Pembina Harian, Bapak Wakil Rektor 3 yang hadir dalam kesempatan ini, Bapak Dr. Rudianto, kemudian Ibu Dekan Fakultas Hukum periode yang lalu, nah belum putus Bu, masih periode yang lalu kan gitu ya, Ibu Dr. Ida Hanifah, dan Bapak Dekan yang baru dilantik beberapa hari yang lalu, Bapak Dr. Faisal. Dan tak kami lupakan Pak Aan selaku Kabak dari LL Dikti, Bapak Ibu dan semua Direktur Pasca Sarjana juga ada. Mohon maaf tidak bisa saya sebut persatu-persatu, termasuk dari Humas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tadi telah diapresiasi dengan hangat sekali oleh Bapak Kepala Lembaga, serta kita seluruhnya yang ada di ruangan ini. Pertama, saya ingin menyampaikan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada sore hari ini saya mendapat nikmat yang luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya untuk bisa meraih jenjang akademik tertinggi di akademik ini. Begitu juga selawat salam senantiasa tercurah kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menginginkan umatnya untuk menuntut ilmu. Sampai hadisnya ada yang berkata, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Kita memang diwajibkan untuk menuntut ilmu mulai dari buayan sampai ke tiang lahat. Tapi saya tidak bermaksud untuk memberikan kajian-kajian tersebut. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal, mungkin nanti ada berita gembira, ada juga berita yang haru saya kira, yang mungkin saya mohon maaf, saya sendiri mungkin akan menitikkan air mata, tapi tidak saya harap Bapak Ibu menitikkan air mata seperti itu. Pertama, yang bahagia ini. Tadi telah sama kita saksikan penyerahan salinan SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek untuk mengangkat saya sebagai guru besar. Yang sesungguhnya dari perjalanan karir saya sebagai tenaga dosen, ini memang pasang surutnya luar biasa. Saya begitu tamat S1 dari Fakultas Hukum USU
pada tahun 1983. Pada saat itu saya berkenalan dan memang ada hubungan dengan Pak Sohib Ansor Siregar. Pada saat itu Fakultas Hukum UMSU baru berdiri, masih kekurangan tenaga pengajar. Beliau mendatangi saya, berminat enggak untuk menjadi tenaga pengajar? Saya katakan berminat. Kalau berminat, buat permohonan biar saya yang membawa nanti kepada rektor. Pada saat itu, rektor adalah Bapak Dr. Dalmi Iskandar dengan sekretaris Bapak Dr. Andes Khairuman Pasaribu. Saya buat permohonan dibawa oleh Bapak Sohibul Ansor dan saya berterima kasih. Dari situlah jenjang akademik saya bermula. Yang kemudian setelah diproses, keluarlah panggilan. Karena itu saya mengajar di UMSU sudah relatif lama, sejak 1983. Lebih kurang sudah 38 tahun. Sebagian usia saya, itu saya serahkan sepenuhnya pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara hingga akhir ini. Untuk itu, saya sangat berterima kasih kepada berbagai pihak. Yang dalam kesempatan ini, kalau dikaitkan dengan kepangkatan, saya oleh Pak Dr. Dalmi Iskandar pada tahun 1987 diminta beliau untuk mengajukan lamaran menjadi tenaga edukatif di Kopertis Wilayah 1. Dan beliau langsung yang memberi rekomendasi kepada saya untuk bisa ikut testing, kalau lulus akan ditempatkan di UMSU. Pada tahun 87 saya menjadi PNS di Kopertis Wilayah 1 sampai sekarang. Di dalam perjalanan PNS ini, yang penting itu memang untuk kepangkatan. Karena kita sudah mempunyai komitmen untuk bergerak secara akademik, maka tujuan yang paling tinggi yang dicita-citakan adalah mencapai guru besar. Tetapi dalam pencapaian guru besar itu, banyak liku-liku secara pribadi yang saya alami. Sampai kepada guru besar pada hari ini. Sebenarnya, sebelum saya S3, saya sudah bisa mengajukan guru besar. Tetapi pada saat itu keluar peraturan dari Menteri harus S3. Karena memang sudah komitmen saya bergerak di bidang akademik, saya ikuti S3 di USU. Setelah S3 tidak bisa serta-merta, harus menunggu 2 dan 3 tahun untuk mengumpulkan kom itu. Dari proses perjalanan sejarah ini, kalau nanti kita lihat kepada selancar PAK, proses untuk bisa keluar menjadi guru besar ini lebih kurang 3,5 tahun. 3,5 tahun itulah kita, atau saya pribadi mengalami, dibuat jurnal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalem, jurnalnya discontinued. Karena yang menjadi pegangan adalah penilaian pada saat masuk ke PAK, bukan pada waktu terbit. Kalau seandainya pada waktu terbit itu yang dihitung, saya kira beberapa waktu yang lalu sudah keluar SK guru besarnya. Sampai kemudian didampingi oleh Pak Kalem, bersama dengan Pak Rektor, dilakukan audiensi secara virtual. Secara virtual itu dimintakan sekali lagi, baik pada Pak Rektor maupun pada saya, untuk disiapkan satu jurnal lagi. Dan itulah jurnal yang terakhir yang kemudian disetujui untuk keluar SK guru besar ini. Karena itu saya memberikan suatu kabar ini untuk menjadi motivasi. Saya berkeinginan kepada rekan-rekan yang hadir pada hari ini, jangan menunggu usia senja untuk meraih guru besar ini. Karena memang banyak tantangan memang, tapi tantangan itu menjadi suatu modal yang bisa kita hancurkan. Bagaimana supaya kita bersabar, kemudian ada upaya, jangan patah di tengah jalan. Karena memang tulisan kita ditolak karena discontinued, langsung kita patah di tengah jalan. Jangan seperti itu. Kita terus berusaha. Itulah memang komitmen yang harus kita bangun. Sehingga mudah-mudahan dengan tenaga-tenaga SDM yang sekarang ini saya lihat muda-muda dan sudah doktor rata-rata lebih kurang 100 yang ada di UMSU itu, muda-muda ini menjadi modal penting. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalem dan diperkuat oleh Badan Pembinaan Harian
tantangan masa depan itu jauh lebih kompetitif daripada masa sekarang. Itu gembiranya dan suka duka yang saya alami. Yang kedua, mungkin ini menitikkan air mata bagi saya secara pribadi. Saya tidak bisa berkata apa-apa kalau sudah saya kaitkan apa yang saya jalani ini dengan doa orang tua saya. Orang tua saya itu tidak berpendidikan, tidak tamat SD. Pada waktu masih kecil-kecil, beliau selalu mengatakan, kalau mau makan enak, sekolah tinggi-tinggi. Ayahmu, mamamu akan berusaha apapun dikerjakannya. Dan memang bagi orang Batak, itulah anak kotku doha moraun dihau. Jadi bagaimanapun caranya, orang tua saya terutama, itu sangat menunjukkan komitmennya. Sehingga karena memang tidak berpendidikan, bagaimana diberikan anak-anaknya tidak seperti mereka. Kalau di dalam waktu makan-makan maklum orang Batak, makan itu bersama, tidak sendiri-sendiri. Apa yang dimakan mama, itu yang dimakan anak-anak. Sama semua. Pada saat itu selalu dikatakan oleh beliau, kalau mau makan yang enak, sekolah tinggi-tinggi. Jangan seperti mamamu dan ayahmu ini yang buta hornop, istilahnya itu yang selalu diucapkan oleh beliau. Buta hornop itu buta huruf. Tidak tahu baca pun Bapak Ibu sekalian. Karena itulah dalam kesempatan ini, yang saya raih ini saya dedikasikan kepada mereka. Karena tanpa doa mereka, saya mungkin tidak berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang tua saya yang laki-laki yang sudah lebih dulu almarhum, ini menjadi bagian ilmu yang mengalir terus pada beliau. Sehingga menjadi anak yang soleh untuk mendoakan. Dan kepada ibu saya yang sekarang sudah puluhan tahun duduk di kursi roda dan tidak bisa hadir, padahal sebenarnya berkeinginan untuk hadir menyaksikan anaknya pada hari ini berdiri menerima SK Guru Besar ini. Tapi karena memang beliau sudah duduk di kursi roda, beliau hanya mendoakan, mudah-mudahan Amang, semua ilmu yang kau labaikan ini akan bisa makbul membawa kehidupanmu yang lebih baik. Dan inilah yang diturunkan kepada anak saya, yang sekarang saya mempunyai putra 1 orang, mempunyai putri 2 orang, dan cucu 3 orang. Jadi dari orang tua saya inilah saya memacu atau mendapatkan ilmu yang luar biasa di dalam mengharungi kehidupan yang saya turunkan kepada anak-anak saya. Sehingga insya Allah anak-anak saya juga berhasil di bidang pendidikan sehingga saat ini seluruhnya tamat S2. Dan anak-anak omak saya, ayah saya yang berjumlah 5 orang, alhamdulillah semua S2. Dan inilah doa orang tua yang mungkin tidak bisa kemudian dipatahkan oleh apapun. Karena orang tua saya meskipun tidak berpendidikan, tapi memiliki pengetahuan agama yang sedikit, selalu mengatakan, doa ibu terhadap anak tidak ada hijabnya. Itu langsung diterima oleh Allah. Dan inilah mungkin yang saya rasakan, doa ibu itu. Karena bagaimanapun doa ibu itulah yang memang paling makbul di hadapan kita. Karena itu kalau kita masih memiliki orang tua, jangan sia-siakan orang tua kita ini. Jadi kita harus selalu bagaimana kehidupan orang tua tidak kita sakiti. Dan itulah yang diamanahkan oleh orang tua saya pada saya sebenarnya. Sekali lagi saya menyampaikan, saya anugerahkan guru besar ini kepada kedua orang tua saya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan bagi mereka. Kemudian saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Mulai dari tim PAK Pusat, kemudian terkhusus kepada Bapak Kepala Lembaga L2 Dikti yang telah memproses pengurusan guru besar saya. Mungkin saya sebut tidak salah, mungkin mulai dari Pak Profesor Dr. Dian Armanto, kemudian Ibu Sekretaris Maryuni, yang juga tidak sedikit peran yang selalu mendorong dan mendoakan saya kira juga bagaimana supaya SK guru besar saya ini yang sudah berjalan lebih kurang 3,5 tahun itu dapat terwujud. Terima kasih juga kepada Badan Pembina Harian yang telah mendorong, selalu menanyakan bagaimana guru besarnya. Ini yang memang kadang-kadang menjadi
Ya, saya hanya tertawa aja ketika menjawabnya, karena udah kita jalani apa yang kita alami ini. Terima kasih juga khususnya kepada Bapak Rektor yang tidak jemu-jemunya, yang sejak dari beliau menjadi rektor, saya tidak malu untuk mengatakan pada waktu itu saya menjadi sekretaris program Pascasarjana, beliau rupanya selalu mengintip saya setiap pagi. Karena setiap pagi jam 7.30 saya sudah berada di ruangan. Dan itu selalu dipantau oleh beliau. Sehingga pada satu ketika beliau masuk ke ruangan saya dan mengatakan, besok tolong datang ke ruangan saya. Saya merasa apa yang mau disampaikan oleh Pak Rektor pada saya. Pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai Rektor 3. Dan pada saat saya masuk pada hari yang ditetapkan, saya berjumpa, beliau menyampaikan, saya sekarang sudah rektor, sekarang rektor 3 itu saya PLT-kan kepada saudara. Saya mohon bantuan Pak Arifin. Sejak saat itulah saya diangkat menjadi PLT WR3. Dan setelah definitif, kemudian diadakan pemilihan, Pak Rektor kemudian menetapkan saya menjadi Wakil Rektor 1 hingga saat ini. Itulah perjalanan karir saya selama di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sampai hari ini, yang kalau diperhatikan, memang teman-teman saya selalu mengatakan, Bapaklah yang beruntung di UBSU ini yang tidak pernah tidak mengisi jabatan selama Bapak ada di UBSU ini. Alhamdulillah itu disyukur semua. Kenapa? Kita menunjukkan kinerja yang baik, tidak pernah neko-neko, kita memiliki soft skill yang baik. Karena soft skill yang baik itu rupanya yang akan menjadi unsur utama keberhasilan daripada orang-orang yang memang memimpin suatu perguruan tinggi. Saya juga berpesan kepada kita, mari kita jaga soft skill kita. Kepercayaan yang diberikan perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah sesuatu amanah yang akan kita pertanggungjawabkan. Jangan sia-siakan dan jangan main-mainkan. Karena itulah saya sangat berterima kasih dengan tenaga-tenaga muda yang ada. Saya dengan usia yang sudah sekarang 65 tahun, memasuki 66 tahun, sudah masa pensiun, alhamdulillah bersyukur, sudah keluar SK guru besarnya. Sehingga mungkin masih bisa kita perpanjang untuk beberapa tahun ke depan, sesuai dengan kesehatan dan kondisi yang ada pada diri saya. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih pada Pak Kalem, Ibu Sekretaris yang selalu mensupport saya, ya termasuk juga mensupport Pak Rektor pada waktu audiensi. Untuk itu saya terima kasih pada Pak Rektor, Pak Dr. Agustani. Tidak ada ucapan yang luar biasa yang saya sampaikan selain berterima kasih. Terima kasih atas segala support, segala kepercayaan yang diamanahkan kepada saya. Begitu juga kepada Bapak WR2 yang tidak hadir pada pagi sore hari ini, Bapak WR3 yang hari ini. Kita selalu kerjasama di sana-sini, mungkin ada singgungan-singgungan yang tidak pada tempatnya. Tidak salah mungkin dalam kesempatan ini. Saya mohon maaf atas segala perbuatan, ucapan yang tidak pada tempatnya di dalam melaksanakan amanah yang kita jalani secara bersama. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang lain yang sekarang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BPH, hilangkan associate profesornya menjadi profesor penuh. Ini Bapak WR3, Bapak Adi Mansar, Ibu Dekan, ya Bu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi. Saya hanya mengharapkan jangan ikuti jalan saya yang sudah di usia senja ini untuk meraih gelar profesor. Selagi masih muda, raihlah kesempatan itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Humas yang telah meliput ini dan kepada rekan-rekan saya yang kemudian secara Zoom meeting ikut pada sore hari ini, yang turut mensupport dan mendoakan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Terima kasih Bang Aan, terima kasih pada pembawa acara yang selalu kita bercengkrama, di mana ada kegiatan L2 Dikti, kita selalu ketemu. Mudah-mudahan ini akan lebih mempererat kita pada masa-masa yang akan datang. Saya kira ini, terima kasih juga kepada Pak Adis yang telah mendoakan secara bersama, Pak Direktur, Pak Dodi yang juga selalu menelpon ini, bagaimana hukum Bapak, itu semua menjadi
ingatan bagi saya bahwa silaturahmi di antara kita akan tetap berjalan pada masa-masa yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan. Pak Doli juga yang selama ini mendampingi saya sebagai Kepala Biro Administrasi Data dan Akademik, yang persoalan-persoalan akademik ini selalu tertumpah pada beliau. Saya menyampaikan terima kasih juga yang sebesar-besarnya, karena di tengah-tengah penyusunan untuk guru besar, beliau ini memang banyak memberikan arahan-arahan untuk melengkapi apa yang akan saya laksana penuhi. Demikian Pak Dekan Hukum juga demikian, Pak Ekanam, ya, mungkin juga satu-satu, Pak Benito. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SHM atas wejangannya pada sore hari ini. Semoga menjadi motivasi kepada kita semua agar tetap bisa berbuat positif dan berkarya lebih baik lagi. Gagah terlihat raja bertahta memakai songket berbahan sutra. Jika tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Bapak dan Ibu, dengan selesainya sepatah dua kata yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Arifin SHM, maka berakhir sudah acara kita pada sore hari ini dalam rangka penyerahan SK Guru Besar. Untuk itu, terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang sudah hadir di sini di tengah-tengah kita memeriahkan acara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk foto bersama, boleh